Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Telur Study Club dan masih bersama saya Faisal Adi. Kali ini kita berada di video ke-8 dari seri pertama, seri tentang pembelajaran bahasa pemrograman Python. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang data boolean lagi, tetapi kali ini dengan operasi logika. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk yang baru bergabung dan langsung menonton video ini, ada baiknya menonton dulu video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi data boolean itu kemarin kan ada dua nilai ya, ada true dan ada false. Nah sekarang selain di operasi perbandingan, data boolean juga bisa digunakan di operasi logika. Nah, operasi logika itu ada apa saja? Ada operasi NOT, kemudian ada operasi OR, dan ada operasi AND. Nah, kalau teman-teman pernah belajar matematika tentang logika, pasti sudah familiar ya dengan kondisi ini. Tetapi tetap saya akan bahas satu persatu ya, dari setiap operasi ini. Kita bahas dari NOT dulu. Oke, jadi misal saya punya nilai A, saya isi dengan nilai true, dan B, saya isi dengan nilai false. Gimana cara pakai operasi NOT? Jadi misal saya operasikan NOT A. Jadi A itu kan true ya, berarti ini not true, berarti hasil yang dikembalikan adalah false ya. Jadi operasi not ini adalah operasi kebalikan dari nilai awalnya. Jadi misalnya nilai awalnya true, maka not true itu hasilnya adalah false. Begitu juga sebaliknya, kalau not false, maka hasilnya adalah true. Oke, gampang ya untuk not. Sekarang untuk OR. Nah, kalau di NOT tadi, kita akan operasikan satu nilai ya. Nah, kalau di OR ini, OR dan AND, itu kita operasikan dua nilai. Kalau kita operasikan dua nilai, berarti ada 4 kemungkinan dong. Kemungkinannya apa saja? Kita terus dulu ya. Yang pertama adalah true or true. Nah, true or true, itu hasilnya true ya. Kemudian, true or false, maka hasilnya masih true. False or true, hasilnya tetap true, dan false or false, maka hasilnya adalah false. Oke, lihat perilaku dari OR. Jadi, lihat, kalau salah satu nilai saja itu bernilai true, oke, ketika kita melakukan operasi OR, maka hasilnya akan true ya, kecuali kedua nilai bernilai false. Ketika kita melakukan operasi OR terhadap nilai tersebut, maka hasilnya akan false. Jadi kesimpulannya, jika salah satu bernilai true, maka hasil dari operasi OR akan bernilai true. Oh ini salah satu. Jika keduanya ya, atau salah satu bernilai true, maka hasil dari operasi OR akan bernilai true. Oke, itu ya hasilnya. Kemudian bagaimana dengan perilaku operasi AND? Nah, operasi AND kan juga mengoperasikan dua nilai ya. Jadi, lihat, kita bisa menghasilkan 4 kemungkinan pasangan nilai. Ya, sama seperti OR. Jadi ada true and true, maka hasilnya adalah true. True and false, hasilnya adalah false. Lihat ya, berbeda ya dengan OR. False and true, hasilnya adalah false. Dan false and false, hasilnya false. Oke, lihat perilakunya. Kalau tadi salah satunya saja itu bernilai true, bisa hasilnya adalah true, maka di operasi AND itu harus keduanya bernilai true, barulah nilainya itu akan true ya. Oke, gampang ya, gampang sekali. Jadi ini kita kasih kesimpulan dulu. Jika kedua nilai bernilai true, maka hasil operasi AND bernilai true. Operasi ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita gabungkan dengan operasi perbandingan yang kita pelajari sebelumnya, bisa jadi seperti ini. Misal ya,
Saya punya variabel C saya isi dengan 5 dan variabel B saya isi dengan 8. Oke. Misal, ya nggak apa-apa ya, berarti B ditimpang. Oke. C besar 5 or 6 deh, or B besar 6 juga. Oke, jawabannya true. Kenapa true? Karena ini nilainya apa? False ya. Kenapa false? Lihat, C lebih besar dari 6. C itu nilainya 5. Berarti nilai ini pernyataannya hasilnya adalah false. Sedangkan ini nilai B itu 8 kan? Nah, pernyataan ini bernilai true karena 8 lebih besar dari 6. Nah, bagaimana kalau misalnya ini saya ganti lebih kecil? Nah, lihat nilainya false karena ini false dan ini false. Tadi kita kembali ke OR ya. Kalau keduanya false berarti hasilnya adalah false. Bisa juga untuk N ya. Misal C kecil 6, N B besar 6. Ini pasti true ya. Ini true dan ini true. Kalau salah satunya false, maka hasilnya juga false. Oke. Seperti itu ya untuk data boolean dan operasi logika. Semoga teman-teman mengerti ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.